Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisinta Fitriana Rahmaning Tias, NIM 2019-33276 dari kelas 3G PGSD Universitas Muria Kudus akan mempresentasikan hasil media belajar yang saya buat untuk kelas 2 SD dengan tema hidup rukun. Jadi, hidup rukun itu dibagi menjadi 4, yaitu hidup rukun di rumah, yaitu dengan keluarga, hidup rukun dengan teman bermain, hidup rukun di sekolah, dengan semua warga sekolah, dan hidup rukun di masyarakat, entah itu dengan tetangga, dengan orang yang dikenal, bahkan tidak dikenal sekalipun. Lalu, di bab ini, kita akan mempelajari tentang hidup rukun di masyarakat. Jadi adik-adik tahu nggak sih, apa sih hidup rukun itu? Apa sih manfaat atau gimana sih contohnya? Mari kita simak tentang pelajaran berikut. Jadi, manusia diciptakan untuk hidup saling bertergantungan dengan sesamanya. Itulah menjadi dasar kenapa kita harus berbuat baik dan memetik manfaat hidup rukun dengan sesama. Lalu hidup rukun itu apa sih? Hidup rukun adalah sebuah konsep hidup yang tentram, aman, dan damai di mana setiap lingkungan masyarakat hidup saling menyayangi dan menghargai. Tapi kita kan tadi akan belajar tentang hidup rukun di masyarakat. Oke. Hidup rukun dalam lingkungan masyarakat itu apa sebenarnya? Jadi hidup rukun dalam lingkungan bermasyarakat merupakan suatu wujud dari lancarnya interaksi sosial dalam lingkungan bermasyarakat tersebut. Di sini kita akan mempelajari dasar seperti contoh dan manfaatnya. Lalu apa sih contohnya hidup rukun di masyarakat itu? Jadi ada beberapa hal yang bisa kita sebutkan untuk menjadi contoh hidup rukun di masyarakat. Antara lain, saling tolong-menolong, memiliki toleransi yang tinggi, menghargai satu sama lain, saling tegur sapa jika berpapasan atau bertemu, menjaga tali silaturahmi, sesekali memberi buah tangan kepada tetangga atau orang lain siapapun itu. Tidak saling mencela, menegur atau menasihati tetangga atau orang lain jika salah dengan cara yang sopan dan baik. Lalu tidak segan untuk mengucapkan terima kasih dan maaf kepada tetangga. Dan tentunya masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk hidup rukun di masyarakat itu agar berjalan dengan lancar. Lalu apa sih Kak manfaatnya jika kita hidup rukun di masyarakat? Apa itu akan menjamin hidup kita tentram? Tidak selalu menjamin, tapi kita akan mendapat manfaat di lingkungan itu sendiri. Seperti contohnya adanya saling tolong-menolong. Jadi kalau kalian sering menolong orang lain atau tetangga kalian, otomatis tetangga kalian akan berpikir untuk membantu kalian jika kalian terkena masalah atau butuh bantuan. Jadi seperti itu. Lalu untuk memperluas pergaulan, jadi teman kita akan bertambah, menjalin komunikasi yang baik. Jadi terjalinnya komunikasi yang baik antar tetangga gitu. Hidup menjadi lebih tenang karena mengurangi musuh. Lingkungan pun jadi lebih aman karena pastinya tetangga itu akan saling menjaga. Lalu kita bisa belajar menghargai perbedaan. Entah itu perbedaan suku, agama, atau ras, dan lain-lain. Bisa saling mendukung. Lalu kita menjadi belajar peduli terhadap lingkungan.
meningkatkan kesejahteraan, lalu menghindari ghibah. Ghibah itu seperti kita membicarakan orang lain, tapi dalam hal kejelekannya gitu. Membicarakan kejelekan orang lain gitu. Terus manfaat yang lainnya, kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar dari negara kita. Lalu mengutamakan musyawarah. Jadi kita bisa sekalian belajar apa sih musyawarah, bagaimana sih musyawarah itu, gitu. Dan masih banyak hal-hal lain yang bisa kita dapatkan dari kita belajar hidup rukun di masyarakat itu. Dan tentu saja tidak hanya itu semua yang saya sebutkan tadi, tapi masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan atau manfaat yang lain yang bisa kita dapatkan dari apa sih hidup rukun. Kenapa sih hidup rukun? Kenapa sih kita harus hidup rukun di masyarakat? Kalian bisa mencari referensi-referensi lain atau contoh-contoh lain di buku-buku lain gitu. Jadi seperti itu presentasi dari saya. Terima kasih, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.